Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima. Yang tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menceritakan karya tari daerah dengan menggunakan program. Baik anak-anak, untuk materi yang pertama yaitu tentang penyakit pada organ pernapasan bagian kedua. Selain penyakit yang disebabkan oleh cemar, kemudian penyakit asma, TBC, influenza, flu burung, dan virus COVID-19, ada juga beberapa penyakit yang mengganggu sistem pernapasan yang lain, yaitu emfisema, kanker paru-paru, dan bronkitis. Baik anak-anak, untuk yang pertama adalah emfisema. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan emfisema? Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejala penyakit emfisema yaitu penderita mengalami sesak napas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran antara udara di dalam paru-paru. Penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Nah, bagaimana cara pengobatan penyakit emfisema? Pengobatan penyakit emfisema dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter, menghindari asap rokok, dan jaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Selanjutnya yang kedua adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala penyakit kanker paru-paru yaitu batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatan penyakit kanker paru-paru dilakukan dengan kemoterapi dan radioterapi. Yang ketiga, bronkitis. Bronkitis adalah gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Nah, materi selanjutnya adalah menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, Bu Lolita akan menjelaskan satu dulu ya, yaitu pertanyaan apa. Apa itu menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Jadi contoh pertanyaannya seperti ini. Apa penyebab penyakit emfisema? Dan jawabannya adalah penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Nah, itu satu contoh pertanyaan sekaligus jawaban untuk menggali informasi dari suatu hal. Baik ya anak-anak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, siapa? Siapa menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Contoh pertanyaannya, siapa yang beresiko terkena penyakit kanker paru-paru? Makanya kalian tulis sendiri di teks. Yang ketiga, di mana? Di mana itu menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Contoh pertanyaannya, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis. Kemudian yang ketiga, bagaimana. Bagaimana itu menunjukkan keterangan cara.
atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Contoh pertanyaannya, bagaimana kondisi paru-paru pada penderita tuberkulosis? Jawabannya kalian cari sendiri ya. Kemudian yang terakhir, mengapa? Mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Contohnya, mengapa penderita TBC bernafas dengan terengah-engah? Nah, anak-anak, untuk menjaga organ pernafasan kita agar terhindar dari berbagai penyakit, maka kita harus melakukan olahraga secara teratur. Namun, tidak hanya dengan olahraga, kita juga bisa melakukan itu dengan menari, ya, karena olahraga juga bergerak, menari juga bergerak. Nah, dalam suatu tarian itu membutuhkan properti, ya, sebagai pelengkap tari. Suatu tarian akan semakin indah dan menarik apabila didukung dengan properti tari. Apa sih fungsinya properti tari? Nah, properti tari itu berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris menari. Dengan menggunakan properti, dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya, sehingga mudah dipahami oleh penonton. Nah, contoh properti itu seperti apa sih dalam suatu tarian? Seperti topeng, kuda lumping, kipas, payung, dan piring. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nanti kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran sebelumnya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.